Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas soal yang pertama. Dalam percobaan menentukan massa benda dengan menggunakan raca Ohaus, didapat data seperti yang ditujukan pada gambar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang diukur mempunyai massa. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama, diketahui dari ketiga gambar tersebut, yang pertama ada yang lebih besar itu dari angka ratusan puluhan. Nah, ratusan puluhan ini kita sebut dengan skala utama. Nah, skala yang utama yang terbaca pada gambar pertama adalah 300 gram. Dan pada gambar yang kedua adalah 70 gram. Jadi kita tambahkan 300 gram ditambah 70 gram. Dan skala yang paling kecil itu adalah skala noniusnya. Di sini terbaca skala noniusnya adalah 5,4 gram. Jadi cara mencari jawabannya adalah tambahkan ketiga dari gambar yang terbaca. Maka 300 gram ditambah 70 gram ditambah 5,4 gram hasilnya adalah 375,4 gram. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang kedua, ini materi tentang perpindahannya. Kita bahas, diketahui sebuah benda bergerak 4 akar 3 meter ke arah barat. Jadi kalau ke arah barat ke kiri ya. Kemudian dilanjutkan perjalanan ke utara. Kalau ke utara berarti dia ke atas sejauh 4 meter. Selanjutnya berbelok 60 derajat ke arah timur sejauh 8 meter. Nah, jadi besar resultan perjalanan tersebut adalah, ya ini ditanya adalah resultan perjalanan. Ketika ada perpindahan yang seperti ini, maka besarnya perpindahan adalah resultan dari sisi miringnya. Ya, kita bisa lihat ini. Misalnya resultan X yaitu sisi miring. Maka X sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar 16 ditambah 4 kali 4, 16 kan. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi 16 kali 3 sama dengan akar 16 ditambah 48. Sama dengan akar 64. Jadi hasil X sama dengan besar perpindahan adalah 8 meter. Jadi jawabannya adalah E. Oke, baiklah, kita akan bahas soal nomor 3 tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Nah, untuk tips yang mengerjakan ini kita perhatikan dulu jawabannya, dia minta dalam bentuk apa. Ternyata setelah kita lihat dalam bentuk kecepatannya meter per sekon dan waktunya adalah sekon. Oke, sedangkan diketahui sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 36 km per jam. Maka kita ubah dulu dalam meter per sekon. Caranya adalah kita kalikan dengan 1000 per 3600. Itu cara mencarinya, kilometer diubah ke meter, jam diubah menjadi sekon. Jadi sama dengan 10 meter per sekon. Selama 5 sekon. Jadi kita ketahui di sini waktunya yang pertama adalah 5 sekon, T1. Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. A1 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Selama T2 sama dengan 10 sekon, ya kan? Di sini. Dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. A2 sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Di sini tanda negatif menyatakan bahwa percepatannya itu diperlambat sampai benda berhenti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah grafik yang menunjukkan perjalanan benda tersebut. Ini adalah grafik hubungan kecepatan dengan waktunya. Kita telusurilah dulu, kita jawab ya. Benda pertama mengalami gerak lurus beraturan 10 meter per sekon selama 5 sekon pertama. Kita lihat dulu mana yang 10 meter per sekon. Nah, yang A sudah tidak memungkinkan karena dia di sini dibuat 36. Yang B, ya kan, 10 dan 5. Kemudian yang C juga iya 10 dan 5, D juga iya 10 dan 5, E juga iya 10 dan 5. Jadi T0 sama dengan T sama dengan 5 sekon. Itulah yang tadi ya, pada saat T0 sampai dengan 5 sekon.
Kemudian yang kedua, benda diperlambat selama 10 sekon. Jadi tadi kan waktunya sudah 5 sekon ya, sekarang ditambah 10 sekon menjadi T-nya sama dengan 15 sekon. Jadi cara mencari perubahan waktunya yang kedua ini adalah 15 sekon dikurang 5 sekon. Jadi kita masukkan kecepatannya pada saat 15 sekon, VT sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. V0-nya kita ketahui yang paling atas tadi adalah 10 meter per sekon. Ditambah A, percepatannya berapa? 1 dikali delta T. Dikurangi tadi kan delta T adalah 15 dikurang 5 adalah 10. Sama dengan 10 tambah 10, 20 meter per sekon. Nah, kita selidiki lagi lah tadi. Yang mana pada saat 15 sekon, dia itu menunjukkan kecepatannya 20 gitu. Pada saat yang B, ya kan, 15, 20. C, 15, 20. D, tidak 15, malah 10. Berarti option D sudah kita silangkan. Yang E juga sama, bukan 15 malah dibuat 10. Jadi yang tersisa jawabannya adalah B dengan C. Sekarang kita telusuri lagi. Benda bergerak, gerak lurus, berubah beraturan, diperlambat sampai berhenti. Jadi kita tahu tadi yang pertama waktunya adalah 15 sekon. Cuman kita tidak tahu nih benda tersebut berhenti pada saat kapan waktunya. Kita carilah dulu tadi. Maka delta T sama dengan TX dikurang 15 sekon. Nah, sama dengan rumus yang tadi, VT sama dengan V0 ditambah A kali delta T. Hanya saja kita sudah tahu pada saat nanti TX itu, maka V-nya itu harus sama dengan 0, kan dia sudah berhenti ya. Maka tadi kita ketahui V0-nya yang pertama adalah 20 meter per sekon. Dan sekarang kita substitusikan A yang kedua adalah kita berikan perlambatan negatif 2 dikali delta T-nya sama dengan TX dikurang 15. Jadi 20 dikurangi dikalikan gini ya. Kalikan silang. Negatif 2TX ditambah negatif 2 dikali negatif 15 adalah positif 30. Jadi kita pindahkanlah tadi yang negatif 2TX itu ke kiri. Jadi 2TX sama dengan 50 ya kan. 20 ditambah 30 sama dengan 50. Apabila nanti berpindah ruas maka yang negatif menjadi positif. Jadi TX sama dengan 50 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 25 sekon. Nah, kan tadi yang tersisa pilihannya adalah B dengan C. Manakah dia yang berhenti sama dengan 25 sekon? Yang B di sini. Sedangkan yang C tidak, 20. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, baiklah, kita masuki soal yang keempat tentang GMB, gerak melingkar beraturan. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 240 rpm, radian per menit. Jadi omega sama dengan 240 rpm. Jika jari-jari lingkarannya 10 cm atau 0,1 meter dan benda telah menempuh waktu 4 sekon, maka nilai kisaran yang benar adalah dijawab. Kita cari dulu sebenarnya berapakah nilai dari 240 rpm ini. Kita mencari kecepatan sudutnya, ya kan? Maka omega sama dengan 240 dikali putaran per 1 menit. Satu putaran itu adalah 2 pi radian. 1 menit itu 60 sekon. Jadi 240 dikali 2 pi dibagi 60. Jadi 240 dibagi 60 kan adalah 4. Jadi 4 kali 2 pi adalah 8 pi radian per sekon. Manakah yang di sini optionnya mencari kecepatan sudutnya? Ada 8 pi radian. Kita lihat dulu. D ya di sini ya, kecepatan sudutnya adalah 8 pi radian per sekon. Dan di sini dibilangnya apa katanya? Kecepatan linearnya adalah 0,8 pi. Coba kita telusuri benar nggak kecepatan linearnya adalah 0,8 pi. Jadi cara mencari kecepatan linearnya adalah V sama dengan omega kali R. Jadi masukkan aja lah nilai omega tadi berapa? 8 pi dikali R-nya 0,1. Hasilnya adalah 0,8 pi meter per sekon. Jadi sama ya, kecepatan linear bendanya 0,8 pi dan kecepatan sudutnya adalah 8 pi. Maka jawabannya adalah bola. Oke, baiklah, sekarang kita memasuki soal yang ke-6 tentang momen inersia. Sebuah katrol dari benda
pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan, pertanyaannya adalah gayanya. Jawab ya, F sama dengan sigma tau, ya kan? Torsi sama dengan I dikali alfa. Jadi sigma tau ini sama dengan R kali F. R kali F sama dengan I dikali alfa. Nah, tadi kita lihat kan yang diketahui momen inersinya sama dengan beta. Jadi kita gantilah RF sama dengan beta dikali alfa. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah F-nya. F sama dengan beta alfa dibagi R. Ya kan, R-nya aja yang pindah. Atau alfa kali beta R pangkat negatif 1. Jadi jawabannya adalah D. Oke, baiklah, kita masuki soal nomor 9, masih tentang momen inersia atau kesetimbangan benda tegar. Sebuah benda berbentuk silinder berongga I sama dengan mr kuadrat dengan jari-jari R. Benda itu bergerak menggelinding tanpa tergelincir mendaki bidang miring kasar yang mempunyai sudut kemiringan atau elevasi alfa dengan sin alfa sama dengan 0,8. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan kecepatan awal benda itu 8 meter per sekon, maka panjang lintasan bidang miring yang ditempuh benda sebelum berhenti adalah, perhatikan dulu ilustrasi gambar yang saya buat. Jadi ini dia, ketika dia benda tersebut menggelinding seperti ini, kira-kira ditanya adalah panjang lintasan. Ketika diketahui tadi sin alfa, maka sin adalah depan per sisi miring. Bisa kita lihat sin sama dengan depannya adalah H, sisi miringnya adalah panjang lintasan tadi S. Jadi H sama dengan sin S. Ingat, I sama dengan KMR kuadrat. Tadi kita ketahui I sama dengan MR kuadrat, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai K itu sama dengan 1. Untuk mencari panjang lintasannya, dapat kita gunakan persamaan kecepatan berikut. Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2GH per K ditambah 1. Sekarang kan tadi kita ketahui nilai H adalah sin S. Jadi Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali S dikali sin theta. Boleh kan kita ubah tadi kan? Tadi kan sin S menjadi S kali sin theta. Sama aja itu. Per K tambah 1. Jadi kita kali silang lah ya. Ini kali ke bawah, ini kali ke bawah juga. Jadi 2GS sin theta sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dikali K ditambah 1. Nah, sekarang kita mau mencari S-nya, maka kita singkirkanlah apa-apa yang berada dekat S. Jadi S sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dikali K tambah 1 per 2G sin theta. Jadi Vt kuadrat. Nah, Vt ini adalah kecepatan per waktu tertentu, ya kan? Jadi pada saat sebelum berhenti kan sudah berhenti. Maka pada saat sudah berhenti maka Vt-nya sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat dikurang kecepatannya awalnya berapa? 8 meter per sekon. Maka 8 kuadrat dikurang 8 kuadrat dikali 1 K tadi ditambah 1 per 2 kali gravitasinya 10 sin alfa, ya kan? Apabila tadi sin tetanya menjadi sin alfa, jadi sama dengan 0 kuadrat, 0 dikurang 8, negatif 8 kali negatif 8 jadi positif ya. Jadi 64, ya kan? Dikali 1 tambah 1 2. Jadi 64 kali 2 per 2 dikali 10 dikali sin alfanya tadi adalah 0,8, maka 2 bagi 2 bisa habis, tinggal 10 kali 0,8 adalah 8. Jadi 64 dibagi sama dengan 64 dibagi 8. Hasilnya adalah 8 meter. Maka jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 10 tentang elastisitas. Grafik di bawah adalah hubungan gaya dengan pertambahan panjang dari benda elastis yang ditarik dengan gaya. Berdasarkan grafik, benda akan bersifat tidak elastis atau plastis saat besar gaya yang bekerja antara titik-titik. Pembahasan.
Dalam soal yang membaca grafik, kita harus bisa membacanya. Maka, gaya pada rentang 9 Newton sampai dengan 18 Newton berbentuk lurus. Kita lihat ini, dari 0 sampai 10 ini berbentuk lurus. Maka daerah tersebut kita sebut dengan hukum Oaks. Dan pada rentang gaya 18 Newton sampai dengan 24 Newton adalah deformasi plastis. Kita bisa lihat dari grafik ketika dia sudah mulai patah, tidak lurus lagi. Itu cara membaca grafik tentang elastisitas. Jadi diingat ya, kalau misalnya tadi yang lurus, dia adalah deformasi hukum Hooke. Sedangkan hukum Hooke atau elastis. Sedangkan yang sudah patah itu disebut dengan deformasi plastis atau tidak elastis. Jadi jawabannya adalah E. Oke sahabat Gunners, kita bahas soal nomor 12 tentang impuls. Pembahasan. Diketahui bola bermasa 20 gram. Kita ubah dulu menjadi kilogram. Jadi sama dengan 20 dikali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Jadi kalau misalnya ada puluhan dengan ada pangkat yang negatif, ketika dia dikalikan maka berkurang ya kan. Jadi ibaratnya 1 dikurang 3. Jadi hasilnya negatif 2 kg. Dilempar dengan kecepatan V1 sama dengan 4 meter per sekon ke kiri. Kita lihat dulu V1 sama dengan negatif 4. Negatif 4 ini kita misalkan adalah menuju arah ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan V2 sama dengan 2 meter per sekon ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah, pertanyaannya adalah impulsnya berapa? Jadi cara menjawabnya adalah I sama dengan delta P atau impuls sama dengan penjumlahan dari momentumnya. Jadi I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Jadi kita lihat M-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 atau 0,02 dikali 2. V1-nya tadi kan negatif ya. Jadi negatif kali negatif adalah positif. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya kan. Jadi I sama dengan 0,02 dikali 6. Maka impulsnya adalah 0,12 Newton sekon. Jadi jawabannya adalah bola. Oke sahabat Gunners, kita kerjakan soal nomor 13 tentang tumbukan. Bisa kita perhatikan dari gambarnya, ada sebuah bola yang dijatuhkan. Maka materi tersebut tentang tumbukan. Pembahasan. Diketahui sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H1 di atas lantai seperti pada gambar. Jika pantulan pertama H2 sama dengan 3 meter dan pantulan kedua H3 sama dengan 1,5 meter, maka tinggi bola mula-mula sebelum dilepas adalah H1 adalah, berarti ini tinggian pertama adalah, itu pertanyaannya. Dijawab. E sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari H3 dibagi H2. E di sini adalah koefisien restitusi, merupakan negatif perbandingan, merupakan perbandingan kecepatan relatif kedua benda sebelum tumbukan. Jadi caranya adalah kita kuadratkan kedua sisi. Jadi kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Maka H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Jadi nilai H2-nya adalah 3 meter per H1 yang kita tanyakan sama dengan H3. H3 sudah kita tahu adalah 1,5 dibagi H2-nya adalah 3 meter. Jadi 1,5 H1 sama dengan 3 kali 3 9. H1 sama dengan 9 dibagi 1,5. Maka tinggi pertamanya adalah 6 meter. Jawabannya adalah A. Pembahasan soal yang ke-7.
Letak titik berat sistem benda seperti gambar di bawah ini. Yuk, sekarang kita jawab dulu dengan memperhatikan gambarnya. Ini ada 3 bidang kita buat ya. Bidang pertama di sini, bidang kedua yang di atas, dan bidang yang ketiga ada di samping kanannya. Yuk, pertama yang kita lihat itu adalah luasnya berapa. Bidang yang pertama, maka di sini tinggal kita kalikan aja ya, panjang dikali lebarnya. 2 dikali 1 adalah 2 cm. Nah, sekarang titik beratnya itu berada di tengah-tengahnya. Nah, jadi kalau ada di sini, titik X-nya itu adalah 1 dan titik Y-nya itu adalah 0,5 karena kan tidak sampai 1 di sini. Kemudian yang luas kedua itu tadi sama ya, panjang dikali dengan lebarnya. Panjangnya 2 dikali lebarnya adalah 1. 4 kurang 3 kan 1. Jadi 2 cm. Nah, nilai koordinat titik X-nya itu kita buat di tengah-tengah tadi ya. X dengan Y-nya berarti X2 itu nilainya adalah 1 dan Y2 itu adalah nilainya 3,5. Tidak sampai 4 di atasnya ini. Sekarang yang samping kanannya, sistem bendanya ya. Jadi luasnya itu seperti tadi. Nah, kalau yang di sini 4 kurang 2 jadi 2 ya kan? 2 dikali panjangnya adalah 4 adalah 8 cm. Maka titik beratnya kan ada di tengah-tengah di sini. Jadi X3-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2 gitu. Nah, sekarang kita mau mencari letak berat sistem bendanya, berarti yang kesemuaan ini. Jadi itu dirumuskan dengan X-nya dulu kita cari ya. X sama dengan sigma AX per sigma A atau penjumlahan luas dikali koordinat X-nya dibagi dengan penjumlahan luasnya sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Sekarang kita masukin saja nilainya. Nah, dari sini ya. 2 kali X1-nya 1, 2 kali 1 2, kemudian 2 kali 1 2, kemudian 8 kali 3 adalah 24 ya kan, dibagi dengan jumlah luasnya, jadi 2 tambah 2 ditambah 8 adalah 12. Hasilnya adalah 28 dibagi dengan 12. Nah, nilainya adalah 24 per 12. Nah, 4 dan 12 ini sama, bisa kita bagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah 21 per 3. Nah, sekarang kita sudah dapat ya nilai dari koordinat titik X-nya. Sekarang kita mencari titik Y-nya berapa. Nah, ini sama seperti tadi. Y sama dengan sigma AY per sigma A sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ditambah A3 dikali Y3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Sekarang dimasukkanlah nilainya. Seperti tadi. 2 dikali 0,5 1. Kemudian 2 dikali 3,5 adalah 7. 8 dikali 2 adalah 16 dibagi dengan 2 tambah 2 tambah 8 12. Jadi hasilnya adalah 24 dibagi 12 adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang cocok di sini E. Perhatikan gambar berikut. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik D adalah. Diketahui dari gambar ini F1 2 Newton, F2 5 Newton, F3-nya 2 Newton. Dan kita coba dulu lihat jaraknya terhadap titik D. Jadi gaya yang pertama itu kan cocoknya dari titik A. Jadi titik A ke D itu adalah 3 meter. Penjumlahan dari 1 1 1 adalah 3 meter.
Kemudian gaya yang kedua itu cocok dengan titik B. Jadinya 1 tambah 1 adalah 2 meter. Kemudian gaya yang ketiga itu pada titik F, maka jarak dari titik F ke D adalah 2 meter. Sekarang yang ditanya adalah momen gayanya. Nah, momen gaya itu dirumuskan dengan sigma tau sama dengan sigma F kali R, ya kan? Atau sama dengan sigma dikali F dikali sin theta R. Ini F adalah gaya, R itu adalah jaraknya. Nah, kalau dia pakai sin theta ini berarti dia ada sudutnya. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat ada 3 gaya yang bekerja. Jadi ada 3 momen gaya yang bekerja terhadap titik D. Jadi penjumlahan dari momen gayanya adalah sigma tau sama dengan. Nah, kita buat kesepakatan di sini. Apabila dia nanti searah jarum jam, berarti kemarin ini sap, maka dia kita buat nilainya negatif. Tapi kalau seandainya dia berlawanan dengan arah jarum jam kemari, maka nilainya adalah negatif. Gitu. Sekarang titik acuannya tadi kan yang F1, ini di titik D. Titik A dan kemudian F1 ini terhadap titik D ini mengarah kemana dia? Menuju titik D ini berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, kita sepakati tadi adalah nilainya positif. Kemudian untuk yang F2, maka dia kan ada di atas nih. Ketika dia menuju terhadap titik D, dia akan searah jarum jam. Ketika searah tadi kita buat tandanya adalah negatif. Jadi dikurang tau 2. Kemudian yang F3-nya, F3 kan di sini. Lebih mudah. Ketika dia menuju titik D, maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan adalah positif. Jadi tau 3 sin theta karena ada sudutnya. Sekarang kita masukkanlah nilainya kalau sudah kita tahu rumusnya. Tinggal mudah saja. Jadi tadi kan sigma tau itu adalah F kali R. Jadi tau 1 adalah F1 dikali R AD dikurang F2 dikali jarak dari titik B ke D ditambah F3 dari jarak titik F ke D. Tinggal dimasukkan lah ya nilainya. F1 adalah 2 dikali RAD-nya 3 dikurang F2-nya 5 dikali RBD-nya 2 ditambah F3-nya 2 dikali RFD-nya 2 sin theta, sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi habiskanlah mana yang sama. Tadi kan 2 dikali setengah itu habis. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang 5 kali 2 10 ditambah 2. Maka kita dapat hasilnya adalah 2 Newton meter. Maka jawabannya adalah A. Pembahasan soal 16. Suatu batang kuningan mula-mula panjangnya 40 cm. Jadi kita misalkan panjang mula-mula itu adalah L0 sama dengan 40 cm. Saat dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, panjangnya menjadi 40,04 cm. Jadi LT-nya sama dengan 40,04 cm. Nah, pada saat dipanaskan, ini saat dipanaskan itu adalah T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Jadi kalau diubah dalam bentuk Kelvin, tinggal kita tambahkan dengan 273. Hasilnya sama dengan 353 Kelvin. Jika koefisien panjang kuningan itu alfa sama dengan 19 dikali 10 pangkat negatif 6 per Kelvin, maka suhu awal batang kuningan tersebut adalah, yang ditanya adalah T1-nya. Sekarang kita bahas ya. Nah, untuk soal yang seperti ini, persamaan umumnya adalah LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, sekarang kita tinggal memasuki nilainya ya. Jadi 1 ditambah alfa delta T sama dengan LT per 0. Jadi mau kita cari delta T-nya, kita mudahkan dulu rumusnya ya. Jadi 1 ditambah alfa delta T sama dengan LT-nya tadi
40,04. Masukin per L0 nya tadi 40. Jadi 1 ditambah alfa kali delta T sama dengan 1,001. Nah, sekarang alfa kali delta T sama dengan 1,001 dikurang 1. Maka alfa kali delta T sama dengan 0,001. Nah, delta T itu sama dengan 0,001 itu kalau notifikasikan ilmiah menjadi 10 pangkat negatif 3 per alfanya tadi masukinlah nilainya 19 dikali 10 pangkat negatif 6. Jadi delta T sama dengan 1 dibagi 19 itu adalah 0,05. Jadi 10 pangkat negatif 3 dikurang 6 hasilnya adalah 10 pangkat 3. Jadi kalau 0,05 dikali 10 pangkat 3 hasilnya adalah 50 Kelvin. Nah, ini masih dalam bentuk derajat, masih dalam bentuk Kelvin. Nah, sekarang delta T itu adalah T2 dikurang T1. Jadi T2 nya kan sudah dapat ya tadi. Tinggal kurangkan saja. 353 dikurang T1 sama dengan 50. Nah, sekarang kita pindahkan T1 nya menjadi positif. Jadi T1 sama dengan 353 dikurang 50. Maka hasilnya adalah 303 Kelvin. Kemudian yang ditanyakan dalam bentuk derajat Celcius ya. Jadi kalau misalnya Kelvin ke derajat Celcius tinggal dikurangkan. Jadi kita ubah ke Celcius, 303 dikurang 273 hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. Pembahasan ke-17. Logam tembaga bersuhu 100 derajat Celcius. Jadi diketahui suhu logamnya adalah 100 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang bermassa 128 gram. Jadi massa air itu M air sama dengan 128 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius. Jadi T air sama dengan 30 derajat Celcius. Kalor jenis air atau C air sama dengan 1 kalor per gram derajat Celcius. Dan kalor jenis tembaga atau C tembaga sama dengan 0,1 kalor per gram derajat Celcius. Jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu 36 derajat Celcius, maka massa logam tersebut adalah, yang ditanya adalah massa logam. Kita bahas bersama-sama ya. Jadi kita buat permisalan dulu, kan ada suhu tinggi jadi kan 100 derajat Celcius. Kemudian ada kesetimbangan termalnya itu 36 derajat Celcius. Jadi setelah 100 itu ke bawah lagi lebih mendekati 36 daripada 30. Jadi kita buat seperti ini ya diagramnya. 36 derajat Celcius, kemudian bawahnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, kalau soal seperti ini adalah contoh dari konsep asas Black, di mana kalor lepas sama dengan kalor serapnya. Nah, jadi kalor lepas itu kalau diuraikan menjadi M1C1 delta T sama dengan M2 kali C2 kali delta T. Kita misalkan M1-nya itu tadi si logam, ya kan? C1-nya logam. Dan M2-nya ini sih air, ya kan? C2-nya itu air dan sini delta T dari perubahan airnya. Ya, perubahan suhu airnya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Masanya. Karena kan massa logam yang ditanya, ya udah kita buat M dikali C. Logamnya berapa? 1. 0,1. Jadi taruhlah 0,1 dikali delta T-nya. Nah, tadi suhu logamnya berapa nih? 100 kan? Ya, 100. Kemudian kesetimbangannya itu adalah 36. Jadi pada saat si 100 ini menuju 36, maka selisihnya adalah 100 dikurang 36 itu adalah 64. Jadi delta T-nya sama dengan
64 derajat Celcius. Sama dengan M2-nya, masukkanlah massa airnya 128 gram ya kan, dikali C airnya 1, dikali delta T perubahan suhunya. Nah, si air pertama mula-mula itu adalah 30 derajat Celcius. Kemudian ketika dia keseimbangannya 36, maka perubahan yang terjadi adalah 36 dikurang 30, hasilnya adalah 6 derajat Celcius. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Jadi M sama dengan, dikalikan dulu 128 kali 1 kali 6 ya kan, biar mudah. 128 kali 6 karena angkanya ini bisa kita habiskan mana yang sama. Kemudian 0,1 dikali 64 kita pindahkan ruas. Nah, jadi 128 dengan 64 sama-sama bisa kita bagi ya. Jadi 128 dibagi 64 adalah 2. Nah, sekarang yang 6 dibagi 0,1 itu hasilnya adalah 60. Nah, jadi massa logamnya itu adalah 2 dikali 60 sama dengan 120 gram. Jadi jawabannya adalah B. Oke, baiklah, soal 18. Gas dengan volume V berada di dalam ruang tertutup bertekanan P dan bersuhu T. Jadi kita misalkan di sini diketahui volumenya V1, tekanannya P1 dan suhunya T1. Bila gas mengembang secara isotermal sehingga volumenya naik menjadi 1,5 kali volume mula-mula, maka tadi kan kita tahu di sini V2 sama dengan 1,5 V1. Jadi kalau dibuat menjadi pecahan biasa itu 3/2. Jadi ini dapat dari 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Jadi 3/2 V1. Maka perbandingan tekanan gas mula-mula dan akhir adalah, jadi yang ditanya adalah P1 dengan P1 ini tadi adalah tekanan gas mula-mula dan P2-nya itu tadi adalah tekanan akhirnya. Sekarang kita jawab. Nah, kalau secara isotermal berarti nanti suhunya sama. Kalau suhunya udah sama tidak usah dipakai lagi, sudah habislah dia, ya kan? Kemudian ini juga termasuk dalam materi persamaan keadaan gas ideal, di mana lebih tepatnya hukum Bailey yang dirumuskan dengan P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, kalau sudah dapat rumusnya, kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 dikali, nah V2 ini tadi ada nilainya kan? Berapa tadi? 3/2 V1 dah dimasukkan. Nah, kemudian kita kalikan sila untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Jadi 2 kali P1 kali V1 sama dengan P2 dikali 3 kali V1, ya kan? Dipindah kemari. Nah, setelah itu kita pindah ruas lagi untuk lebih mudahnya, karena sudah ada P1 dan P2-nya. Jadi kita buat perbandingan saja. P1 per P2 sama dengan 3V1. Nah, 2V1-nya pindah ke ruas kanannya. Jadi dibagi dengan 2V1. Maka kan di sini sudah ada nilainya ya, yang sama. V1 sama dengan V1 sama, berarti kita habiskan saja. Nah, jadi P1 dibanding dengan P2 sama dengan 3 dibanding 2. Jadi nilainya adalah 3 dibanding 2. Maka jawabannya adalah E. Pembahasan soal 19. Sebuah mesin Carnot dengan reservoir suhu tinggi 640 Kelvin. Jadi kita ketahui yang pertama adalah suhunya 640 Kelvin, menyerap kalor sebesar 1250 kalori. Jadi kita misalkan kalorinya ini adalah X. Jadi 1250 kalori dengan efisiensi 20%. Nah, 20% itu sama dengan 0,2 dari 20 dibagi dengan 100. Berapakah kalor yang diserap pada reservoir suhu tinggi bila efisiensi mesin naik menjadi 50%? Berarti kita misalkan yang naik tadi adalah efisiensi akset sama dengan 50%. Jadi 50 dibagi dengan 100 adalah 0,5. Nah, yang pertanyaannya adalah kalori yang naik tadi ya. Berapa kalori yang diserapnya? Nah, untuk mencari ini, kita cari dulu nilai suhunya. Pada saat naik itu berapa kira-kira suhunya? Jadi, itu bisa dirumuskan dengan T kali 1 dikurang efisiensi.
sama dengan T aksen dikali dengan 1 dikurang efisiensi aksennya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah, nah kan suhunya tadi yang pertama ada, sekarang suhu yang pada saat naik tadi. Jadi T aksen sama dengan 1 dikurang efisiensi dibagi dengan 1 dikurang efisiensi aksen dikali dengan T. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan saja nilainya. 1 dikurang efisiensi tadi apa? 0,2 dibagi dengan 1 dikurang efisiensi aksennya adalah 50% tadi ya, 0,5 ya kan, 1 dikurang 0,5 dikali dengan suhu yang tadi 640. Jadi 0,8 dibagi dengan 0,5 dikali 640 ya kan, 1 dikurang 0,2 adalah 0,8, 1 dikurang 0,5 adalah 0,5 sama dengan ya kan, dikali dengan 640 sama dengan 1024 Kelvin. Nah, kita sudah dapat nih suhu yang pada saat naiknya. Sekarang kita carilah kalori yang diserapnya. Jadi itu dirumuskan dengan T per X sama dengan T aksen per X aksen. Ini bisa kita ingat ya, yang di kuning-kuningin ini. Nah, sekarang kan kita mau cari X aksennya. Yaudah kita buat dulu rumusnya. X aksennya sama dengan, yaudah kalikan silang tadi kan, pertamanya kalikan silang dijadinya T X aksen sama dengan T aksen X. Jadi X aksennya itu sama dengan T aksen X. Ini kan pindah ruas ya T-nya, jadi dibagi dengan T. Nah, kalau sudah dapat tinggal masukkan saja nilainya. T-nya tadi berapa nilainya? 600. T aksennya, T aksen tadi berapa nilainya? 1024 dikali dengan X-nya. X-nya yang awal tadi adalah 1250 dibagi dengan T suhu yang mana nih? Awal 640. Nah, ketika dibagi maka hasilnya adalah 2000 kalori. Jadi jawabannya adalah bola. Pembahasan ke-20. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri gelombang bunyi adalah, nah sekarang kita bahas ya. Jadi, sifat-sifat gelombang bunyi antara lain adalah yang pertama, mengalami pemantulan atau nama lainnya refleksi. Contohnya ini adalah gema, gaung gitu yang ada di gunung itu. Kemudian yang kedua, mengalami pembiasan atau refraksi. Contoh dari kehidupan sehari-hari gelombang bunyi ini adalah ketika suara petir di malam hari jauh lebih keras daripada di siang hari. Nah, sifat gelombang bunyi yang ketiga adalah mengalami pelenturan atau difraksi. Contohnya, misalnya kita ini berada di sebuah tikungan. Terus kemudian ada suara bunyi dari klakson mobil, tapi kita tidak melihatnya karena terhalang oleh palang gitu, oleh palang bangunan gitu. Kemudian sifatnya lagi adalah dapat dijumlahkan atau interferensi. Jadi dia dapat dijumlahkan dan dapat dikurangin. Contohnya misalnya suaranya dapat dibesarkan loudspeakernya, dapat dikecilkan gitu. Kemudian dapat beresonansi atau bergetar. Yang kemudian tidak dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Nah, sekarang kita cek dulu yang ada di atas. Yang pertama dapat direfleksi, benar ya? Refleksi tadi adalah pemantulan. Kemudian yang kedua itu dapat direfraksi. Benar ya? Atau tadi dibiaskan. Kemudian dapat dipolarisasikan. Salah, karena dia tidak dapat diserap arah getarnya gitu. Kemudian berbentuk gelombang longitudinal. Jadi ini benar ya. Kemudian yang kelima, merambat tanpa medium. Nah, ini salah. Kenapa? Karena gelombang bunyi itu memerlukan medium untuk ini ya, untuk berjalan dia. Jadi contohnya kalau di terbuka ini adalah udara gitu, air. Ya. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, dan pembahasan 21. Gelombang radar adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk pembahasan.
Radar itu dapat digunakan untuk mencari dan menentukan jejak sebuah benda serta sebagai alat komunikasi pertahanan. Jadi benar ya, ada yang lagunya dibilang gini. Dengan radarku, ku menemukanmu ya. Jadi si radar ini gunanya untuk menentukan jejak sebuah benda atau mencari ya. Kemudian coba kita kaji dulu optionnya. Yang A, mengenal unsur-unsur suatu bahan. Jadi yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur suatu bahan itu adalah gelombang ultraviolet. Nah, kemudian yang B ini mencari jejak sebuah benda adalah si radar tadi ya. Kemudian yang C, yang digunakan untuk memasak makanan dengan cepat adalah gelombang mikro. Makanya ada istilah dia memasak dengan pakai microwave gitu. Yang D, membunuh sel kanker, itu adalah yang digunakan oleh sinar gamma gitu. Sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh sel kanker. Kemudian sinar gamma juga yang ini mensterilkan peralatan dokter. Jadi jawabannya adalah bola. Perhatikan gambar jalannya sinar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut. Jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop tersebut adalah, sekarang kita bahas ya. Pertama, kita lihat dulu apa saja yang diketahui dari skema pembentukan bayangan pada mikroskop ini. Ya, yang pertama bisa kita lihat itu ada jarak lensa objektif, yaitu SOB sama dengan 2 cm. Kemudian bawahnya ada kita lihat jarak lensa objektifnya adalah 1,8 cm. Nah, setelah itu di ujung kanan ini ada lensa okulernya. Jarak fokus lensa okulernya 6 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop. Jadi, yang ditanya adalah D. Sekarang kita jawab ya. Nah, untuk soal seperti ini, pertama-tama kita cari dulu pembentukan bayangannya berapa. Nah, pembentukan bayangan dari lensa objektif itu dirumuskan dengan MOB sama dengan FOB dibagi dengan SOB dikurang FOB. Nah, sekarang kita masukin saja nilainya. Nah, FOB-nya itu sama dengan 1,8 ya. Jadi SOB-nya 2, FOB-nya 1,8. Jadi 2 dikurang 1,8 adalah 0,2. Jadi 1,8 dibagi dengan 0,2 adalah 9 kali. Maka perbesarannya itu pertama adalah 9 kali. Nah, kemudian kita cari jarak bayangan lensa objektif. Nah, rumusnya S aksen OB sama dengan 9 dikali SOB. Ya kan? Dikali jarak lensa objektif. Sekarang kita masukin lah. Jadi 9 dikali SOB-nya berapa tadi? 2. Sama dengan 18 cm. Nah, setelah ini baru kita cari jarak lensa objektif dan lensa okulernya. Yaitu dirumuskan dengan D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Ya kan? Atau jarak bayangan lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. Nah, tadi S aksen OB-nya berapa? 18 dimasukin ya. Ditambah jarak fokus lensa okulernya berapa nih? 6. Jadi 18 ditambah 6 hasilnya adalah 24 cm. Jadi jawabannya adalah B. Pembahasan soal 23. Seberkas cahaya monokromatik melewati kisi dengan panjang gelombang 500 nanometer dengan ketentuan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi yang diketahui adalah lambda sama dengan 500 nanometer. Jadi kalau diubah menjadi meter itu tinggal dikalikan 10 pangkat negatif 9. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 7. Benar ya? Karena nano itu kan negatif 9. Jadi negatif 9 ditambah nolnya ini 2. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Tegak lurus pada kisi difraksi. Ternyata diperoleh terang orde kedua. Jadi N-nya itu adalah 2. Membentuk sudut. Jadi theta sama dengan 30 derajat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah banyaknya garis tiap sentimeter pada kisi tersebut adalah banyak garis atau N dilambangkannya ya. Jadi sekarang kita jawab ya. Nah,
Untuk pertama, cara menjawabnya adalah kita cari dulu jarak celah gisinya. Nah, itu dirumuskan dengan D sin theta sama dengan N lambda. Nah, sekarang kita masukin lah nilainya ya kan. Jadi, D sin theta-nya berapa tadi? 30 sama dengan N-nya 2 dikali lambdanya 5 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, sekarang kita selesaikan dulu persamaan ini. Nah, jadi D sin 30 itu hasilnya adalah setengah sama dengan 2 kali 5, 10 kali 10 pangkat negatif 7. Jadi D kita kalikan silang aja ya. D sama dengan 20 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. Ya kan? Nah, sekarang diubah menjadi sentimeter. Nah, kalau diubah, dibagikan dengan 100 ya kan? Kalau 20 dikali 10 pangkat negatif 7 dibagikan dengan 100 kan 10 pangkat negatif 10 pangkat 2 ya. Jadi 10 pangkat negatif 5. Kemudian ada 10 lagi di sini, jadi 2 dikali 10 pangkat negatif 4 cm ya. Karena kita mau lihat katanya di sini banyaknya garis tiap sentimeter ya kan. Nah, sekarang kita carilah banyaknya garis itu dirumuskan dengan N sama dengan 1 per D. Jadi sama dengan 1, D-nya berapa tadi? 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Jadi 1 dibagi 2 adalah 0,5. Jadi kalau pindah ruas ke atas maka 10 pangkat 4 ya kan? Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 3 atau 5.000 garis per sentimeter. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 25. Nah, kita bahas ya. Diketahui bunyi klakson 100 mobil, maka ini adalah N1-nya. Nah, menghasilkan taraf intensitas, jadi disingkat dengan TI1 sama dengan 80 desibel. Maka taraf intensitas untuk 10 klakson, berarti N2-nya sama dengan 10. Ya kan? Jadi N2 sama dengan 10. Yang ditanya adalah taraf intensitas, berarti ditanya adalah TI2. Jawabannya adalah, yuk kita bahas ya. Rumusnya adalah TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Nah, sekarang kita masukkanlah dulu nilainya. TI1 berapa tadi? 80 ya kan? Masukkan, ditambah ya. Ini masih rumusnya di atas, 10 log N2 berapa? 10 per N1-nya berapa tadi? 100. Jadi sama dengan 80 ditambah 10 log 10 per 100 itu adalah negatif 1. Jadi sama dengan 80 dikurang 10, hasilnya berapa? 70 desibel. Nah, sekarang ini ada trik cepatnya ya. Jumlah sumber bunyi berkurang 10 pangkat N kali semula, maka taraf intensitas berkurang 10 N desibel. Nah, kita lihat ini di sini. Yang pertama, kan tadi ada sumber bunyinya berapa tadi? N-nya adalah 100. Kalau dia sumber bunyinya menjadi N2 ya tadi kan? 10 kan? 10 pangkat. 10 pangkat berapa ini maksudnya? Kalau 10 itu berarti 10 pangkat 1. Jadi 10 ya kan? Maka taraf intensitasnya kalikan aja lah. 10 kali 1 ya kan? Jadi 10. Taraf intensitas pertama tadi berapa? 80. Berarti 80 dikurang 10. Hasilnya adalah 70. Begitu pula sebaliknya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oke, baiklah, kita bahas dulu soal nomor 26 ya. Ya, diketahui 3 buah muatan listrik pada posisi di titik sudut segitiga A, B, C dengan panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan 20 cm. Maka di sini kita misalkan itu yang diketahui adalah RAB ya kan, kita buat panjang sisinya permisalannya dengan simbol R ya kan, jarak ya, jadi jarak dari A ke B, jadi
RAB sama dengan RBC. Dan besar muatan Q sama, ya kan? Dan besar muatan sama. Jadi muatan di titik A, B sama dengan 2 mikrokolom, ya kan? Nah, seperti pada gambar tadi ya, yang di sini. Nah, kita ubah lagi menjadi kolom. Kita lihat di sini tadi. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya kan? Sedangkan 1 mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6. Jadi 2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sekarang yang jadi pertanyaannya apa? Besar gaya listrik yang bekerja pada titik B. Jadi kita buat yang ditanya adalah FB. Sekarang kita jawab ya. Nah, untuk mencari soal yang seperti ini, kita harus tahu gaya apa saja yang bekerja pada titik B. Ini kan titik B, maka yang gaya bekerja adalah nanti muatan A dan muatan C. Jadi kita cari gaya A dan gaya A terhadap B, kemudian gaya C terhadap B. Sekarang yang pertama kita buat dulu gaya A, B, ya kan? Jadi gaya muatan A terhadap B sama dengan K dikali muatan A kali muatan B per, ya kan, per jarak dari A ke B dikuadratkan. Atau cara untuk menghafalnya adalah F sama dengan kaki Q perlu jari-jari, ya kan? Itu untuk memudahkan dalam menghafal. Sekarang kita masukkan nilainya. Jadi K sama dengan berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9, ya kan? Muatan A berapa tadi? Sama ya, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Sama juga dengan muatan B, 2 dikali 10 pangkat negatif 6. Kemudian jaraknya berapa tadi? 0,2 meter. Atau kalau misalnya dia dinotasikan ilmiah menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 1. Jadi kalau dikuadratkan, kuadratkan saja. Nah, sekarang udahlah. Sekarang kita kerjakan dulu. 9 kali 10 pangkat 9. Tetap aja kita buat ya. Kita kerjakan yang ada di pembagian tersebut ya. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi 6. Ya kan, 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 adalah 10 pangkat negatif 12. Jadi kalau berpangkatan seperti biasa, pangkatnya itu kita tambahkan, ya kan, kalau dia perkalian. Jadi 6 ditambah 6. Jadi negatif 12 ya. Dibagi 2 kali 2 berapa? 4, ya kan. 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 2. Nah, sekarang apa yang bisa kita habiskan di sini? 4-nya di sini sama kan? Jadi 4-nya habis. Nah, jadi sekarang hasilnya berapa? 9 dikali 10 pangkat negatif 1. Ini jadi mana caranya? Nih pangkatnya ya, 9-nya tetap. Jadi 9 dikurang 12 hasilnya adalah negatif 3. Ya kan? Negatif 3 dikurang 2. Jadi negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Jadi 9 kali 10 pangkat negatif 1 adalah 0,9 Newton. Nah, ini belum selesai nih. Ini masih gaya yang A terhadap B. Nah, sekarang bagaimana gaya terhadap C ke B gitu kan? Jadi gaya nya kan sama ya, nilainya, karena nilainya sama, ya kan? Nilainya sama, jaraknya sama. Jaraknya berapa tadi? Sama ya, 2. Muatannya juga sama-sama 2 juga. Maka nilai gaya AB sama dengan gaya CB sama dengan gaya C ke B sama dengan 0,9 Newton. Sekarang kita lihat ini arahnya. Nah, ini muatannya adalah positif ya. Jadi kalau muatan positif bertemu dengan muatan positif, dia akan tolak menolak. Jadi muatan A terhadap muatan B, maka arahnya kemana kira-kira? Nah, dia akan menjauhi si A. Jadi dia akan ke bawah. Kemudian
Sedangkan bagaimana muatan C terhadap B? Nah, mereka kan juga sama-sama positif, jadi mereka akan saling menjauhi. Jadi, muatan B ini akan arahnya menuju ke samping kiri. Ke samping kiri ya. Nah, sudah dapat kan? Maka dia sudut yang terbentuk kan ada di sini ya. Berapa ini nilainya? Nah, kalau dia siku-siku, maka sudut yang terbentuk biasanya adalah 90 ya kan. Di sini juga siku-siku. Jadi 90 derajat. Kemudian, nah, carilah dulu gaya B-nya sekarang. Kita bisa cari gaya B, ya kan? Jadi FB itu bisa dirumuskan dengan akar dari FAB kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FAB FCB cos 90 derajat, ya kan? Jadi sekarang kita tinggal memasuki nilainya, ya kan? Jadi masukkan ya kan? FAB berapa tadi? 0,9 ya kan? Kuadratkan ditambah 0,9 kuadrat. Jadi ditambah cos 90. Nah, nilai cos 90 adalah 0. Jadi ya udah kalikan aja ke semuanya jadi 0. Yang ini tadi, yang di sini ya. Jadi tinggal 0,81. Jadi akar 0,81 ditambah 0,81 itu sama dengan hasilnya dengan 0,81 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 0,9 akar 2 Newton. Jadi jawabannya adalah bola. Soal nomor 27. Dua benda bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak R. Pada garis hubung antara kedua muatan tersebut terdapat suatu titik yang nilai medan listriknya sama dengan 0 seperti gambar. Nilai muatan Q2 adalah, sekarang kita bahas ya. Jadi diketahui medan listriknya sama dengan 0, jadi E sama dengan 0. Kemudian dari gambar kita bisa lihat R2 sama dengan 2R1. Kemudian R1-nya juga tetap. Pertanyaannya adalah muatan Q2. Sekarang kita jawab. Nah, pada saat medan listriknya sama dengan 0, maka medan listrik di muatan pertama harus sama dengan medan listrik di muatan kedua. Jadi rumus dari medan listrik itu sendiri adalah K kali Q per R kuadrat, ya kan? K dikali muatan per jari-jari, ya kan? Jadi kita bisa lihat di sini E1-nya sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat, ya kan? Begitu juga sebaliknya, E2. Tinggal masukkan aja lah nilainya ya. Kalau di sini udah sama, maka nilai K-nya kan sudah sama. Nanti kalau dihabiskan, dia hasilnya 1. Jadi tidak perlu lagi dipakai nilai K-nya, ya kan? Di sini habis ya. Jadi, sekarang kita masukkanlah nilai Q1 diketahui nggak kira-kira? Nggak ya? Jadi Q1 aja kita buat di sini. Sekarang masukkanlah nilai R1-nya. R1 kan tetap, jadi buat aja R1 kuadrat sama dengan muatan kedua yang kita cari. Kemudian masukkan nilai R2-nya berapa di sini? Yang diketahui 2R1. Jadi 2R1 dikuadratkan. Jadi sekarang kita kalikan silang. Dari sini aja kita buat ya, karena yang mau kita cari adalah muatan kedua. Jadi Q2 kali R1 kuadrat sama dengan Q1 dikali 2R1 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah Q2 R1 kuadrat sama dengan Q1 dikali 4R1 kuadrat, ya kan? 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi Q2 per Q1, ya kan? Jadi kita pindahkan lah ya. Karena nilai R1-nya di sini sama, jadi bisa kita habiskan. Jadi Q2 per Q1 sama dengan 4R1 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi nilainya ini akan habis nanti. Habis. Nilai Q2 sama dengan 4Q1. Jadi jawabannya adalah E. Pembahasan soal 33. Di antara faktor-faktor berikut,
1, 2, 3 yang mempengaruhi GGL induksi pada kumparan adalah, sekarang kita bahas ya. Nah, kita harus tahu nih apa dari rumus GGL induksi. Nah, ingat GGL induksi adalah negatif N dikali dengan perubahan flux terhadap waktu. Jadi, delta flux dibagi dengan delta T, ya kan? Jadi, N ini adalah jumlah lilitan. Jadi, benar ya, yang pertama ini adalah jumlah lilitan kumparan. Kemudian, delta flux adalah perubahan flux magnetik. Jadi, benar ya, laju perubahan. Sedangkan T-nya adalah waktu. Yang ketiga, sekarang ini coba lihat. Hambatan luarnya ada nggak? Nggak ada ya. Berarti yang mempengaruhi itu hanya 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah bola. Pembahasan soal 34. Gambar berikut melukiskan transformator ideal di mana kumparan primer dihubungkan dengan tegangan AC, ya kan? Atau arus bolak-balik, dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu L. Kondisi lampu akan menyala dengan cahaya. Sekarang kita bahas ya. Perbandingan pada transformator ideal itu adalah, nah, jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder sama dengan beda potensial primer dibagi dengan beda potensial sekunder sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Ya kan? Jadi, arus sekunder itu atau arus pada lampu berbanding lurus dengan jumlah lilitan primer dan tegangan primer. Ya kan? Jadi, arus sekundernya ini berbanding terbalik, ya kan? Arus pada lampu tadi berbanding terbalik dengan jumlah lilitan sekunder dan tegangan sekunder. Nah, sekarang jadi primernya itu harus senilai dengan, apabila dia terang, kalau misalnya dia mau terang, nilai lilitan primer atau tegangan primernya itu bertambah. Sedangkan kalau dia redup, jumlah lilitan primer atau beda potensial primernya itu berkurang, ya kan? Jadi, dan sekundernya itu harus berlawanan, ya kan? Mana sekundernya itu harus berlawanan. Apabila kalau dia mau terang, maka jumlah lilitan sekunder atau beda potensial sekundernya itu berkurang, ya kan? Kemudian apabila kalau dia mau redup, jumlah lilitan sekunder atau beda potensial sekundernya itu bertambah. Jadi coba kita lihat dulu opsinya ya. Terang. Ini kan kondisi lampu, ya kan? Lampu akan menyala. Jadi benar nggak? Dia akan terang apabila lilitan sekundernya diperbanyak. Mana lilitan sekundernya? Ya, di sini maka di sini tertulis berkurang ya. Jadi ini salah. Kemudian yang B, redup. Bila lilitan sekunder dikurangin. Benar nggak? Redup. Ini kalau lilitan sekundernya dia akan redup apabila, ya kan? Sekunder mana? Ini ya. Sekunder dia redup apabila lilitan sekundernya itu bertambah, ini dikurangi. Jadi salah ya. Sekarang redup bila lilitan primer. Lilitan primer mana? Ini ya. Redup ya. Bila lilitannya itu berkurang. Jadi benar ya yang C. Kemudian yang D, coba kita lihat. Redup bila tegangan primer diperbesar. Mana tegangan primernya ini? Ini ya, di tegangan primernya itu dia redup. Sebenarnya kalau dia redup, maka tegangan primernya harusnya berkurang ya. Ini malah diperbesar. Kemudian yang E kita lihat, terang katanya bila tegangan sekunder diperbesar. Coba kita lihat, benar nggak dia akan terang bila tegangan sekundernya mana? Ini ya, tegangan sekundernya diperbesar. Terang, salah ya. Dia harusnya berkurang. Ini salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pembahasan 40. Zat radioisotop C14 atau karbon 14 dapat digunakan untuk, nah kita bahas ya. Penggunaan radioisotop, manfaat dari karbon 14 adalah untuk menentukan usia fosil. Nah, sekarang kita lihat dulu ya pilihannya. Nah, ada yang A, mendeteksi kelenjar gondok. Ini adalah kegunaan dari iodin 131, ya kan? Kemudian
Yang B ini ada mengetahui efektivitas kerja jantung, adalah kegunaan dari natrium 24. Kemudian yang membunuh sel kanker ini adalah kegunaan dari kobat 60. Sedangkan yang D ini mendeteksi pemalsuan keramik adalah kegunaan dari plumbum atau timbal 210. Nah, yang tadi adalah menentukan usia fosil adalah kegunaan dari karbon 14. Jadi jawabannya adalah E.